Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Sebenarnya nggak sibuk, itu mah pura-pura sibuk aja. Kulitnya tebal. Wah, gubernur mana yang bisa nyaingin KDM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV guys. Nah, kali ini seputar video viral soal jalan raya. Warga asli Jawa Tengah ini langsung berikan sindiran kepada gubernur Jatengnya sendiri. Nah, berikut selengkapnya langsung aja kita gaskan and play. Mohon maaf, kalau ngomong perang, Waduh, Indonesia sulit masalah dikalahkan. perang nih. Kenapa? Karena Indonesia, guys. mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak Betul. semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya Bisa hidup tergantung mandiri apa? gitu loh. Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat Betul. sentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, Satu LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis Masuk akal 98, sih. 99 Betul. membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, Betul, kaum orang kaum di pinggiran pedesaan. hutan yang mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Betul. Setuju lah. Karena ya orang desa itu walaupun kekurangan secara uang, mereka bisa makan sehari-hari guys, karena ada di lingkungan mereka gitu loh. Nanam ketela, nanam ubi, buah, dipanen di kebun mereka sendiri, bisa hidup walaupun nggak punya uang. Kalau di pedesaan guys, tapi kalau prinsipnya cuma bisa makan loh. Tapi kalau untuk berkembang ya memang karena butuh uang. Saya belajar, Pak. Saya kemarin nggak Aceh. Saya ke Sumbar, kemudian ke Sungai. Saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Betul. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan, dia tidak perlu air menghasilkan air, dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya Jadi ketahanan makanya lagi. Kenapa? kenapa Lingkungannya KDM tidak sangat lagi sumber menghargai pangan. alam, Kenapa? guys. Sungainya sudah tercemar. Betul. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat akhirnya menarik perhatian seorang warga Jawa Tengah. Ia ingin memastikan sendiri kualitas jalan di Jabar, lalu membandingkannya dengan kampung halamannya di Jawa Tengah. Kepingin sekali saya ke Jawa Barat untuk Waduh. membuktikan apakah di Orang jalan Jawa kabupaten Tengah. maupun jalan provinsi tidak ada jalan seperti ini di provinsinya Ini Jawa Tengah guys. KDM. Apakah juga Bandingin tidak ada sendiri jalan sama yang sudah warganya. dicokok peta seperti ini? Kalau tidak ada, ajari kepala daerah lain Pak, apa rahasianya? Keras ini, Pak. Sekali lagi bagi dong rahasianya Pak KDR. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode Waduh. nggak sesibuk ini. Sebenarnya nggak sibuk. Itu mah pura-pura sibuk aja. Itu kata KDM pura-pura sibuk itu gimana itu? Besok saya nanya, pejabat sibuk apanya? Sibuk apanya tuh? Kayak gitu. Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Iya betul sih. Nggak ada pegawai. Sudah ada Iya. pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin Bukan. jalan mah pemborong. Proyek. Yang bikin Kuli. jalan juga bukan pemborong, kuli. Iya betul. Tibang bentih curug balas nunjuk, capetan Bener balas juga nyuaran, sih. itu pegawai pejabat. Ngeri, aing rek digeleng, Nah, ini, ampun. guys. Ini KDM bener-bener mau bikin sirkuit ya. Gila Ini ini mah. tinggi banget nih, kotorannya tebal, sirkuitnya tebal. Wah, gubernur mana yang bisa nyaingin KDM? Kagak Jangan ada. nyaingin, ngikutin aja nggak ada yang Nggak berani. sanggup, Semuanya cuma keseok-seok, Pak. nyisir. Gubernur kok ngonten. Gubernur ngonten kok kerja nyata, mantap jiwa. Lah ini hasilnya ngonten ini Ngeri, guys. aing rek digeleng, ampun. Ngeri kalau ini mah. Viral, warga Indonesia ingin pulang minta tolong kepada Kang Dedi. Kelima WNI berjenis kelamin perempuan menangis dan merengek meminta dijemput KDM ke Libya dikarenakan ditahan oleh pihak KBRI. Ini reaksi KDM. Wah kapan ini guys? Kami warga negara Indonesia Jadi kok bisa gitu loh? tolong kami Pak, kami semua tidak
sanggup kerja, kami sakit Pak. Kami juga disiksa sama agent Pak. Waduh, kasihan sekali guys. Kita dipangkatkan di Libya. Ditipu Kita di rumah sama kita agent. sudah dapat perlakuan baik. Setelah kita mengadu ke agensi, kita dipulangkan ke agensi, kita dipukul, kita diperlakukan tidak manusiawi ini. Wah, tindak kekerasan lah ini. Kami orang yang TB di sini Pak. Kami berdua sakit Pak. Kami sudah 6 bulan Udah di sini. pucat Pak. tuh. Ini sudah 5 bulan di sini. Tolong bantu kami Pak. Tolong kami Pak. Kami butuh biaya Pak. Ada ini tolong kami Pak. Kami mau pulang Pak. Jadi tapi kenapa ya pihak kedutaan besarnya di Indonesia di sana itu tidak memberikan solusi? Kok malah minta ke KDM gitu loh? Kami Pak. Kami berada di KBRI Ada Libya. apa? KBRI Libya tidak bisa memulangkan kita karena kita ganti rugi $7.000. Waduh, KBRI nggak bisa guys memulangkan. Iya kan? Padahal ini adalah salah satu warganya juga. Kalau ada orang yang mengaku sebagai warga Jawa Barat, tetapi menjelek-jelekan Jawa Barat dan pemimpin Jawa Barat, itu adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak punya jati diri sebagai orang Jawa Barat gitu. Wah, iya sih. Karena Gak bersyukur, Mas. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setiap berkunjung ke daerah-daerah lain di luar Jawa Barat seperti ke Sumatera, Jawa Aceh. Tengah, dan sekarang berkunjung ke NTT untuk menjemput 13 orang yang menjadi korban TPPO, ya, itu disambut oleh masyarakat NTT dan disambut oleh pejabat-pejabat yang ada di NTT. Betul. Ya, coba kalian renungkan, coba kalian pikirkan. Iya. Ya, orang lain aja menghargai Kenapa pemimpin lu kita. enggak? Masa kita sebagai orang Jawa Iya, Barat, Jawa Barat. ya, tidak menghargai pemimpin kita sendiri. Nah, Di yang aneh mana tuh. wibawa kita sebagai orang Jawa Barat? Di mana Iya. wibawa Jawa Barat? Kalau kalian sendiri sebagai orang Jawa Barat mengotori kampung halaman kalian sendiri. Assalamualaikum, izin speech Kang Telor. Saya salah satu warga Jawa Barat yang tidak mendukung Nah, dan ini yang KDM tidak menjadi mendukung Gubernur Jawa Barat Gubernur ketika Jawa Barat, Pilkada KDM. 2024 lalu. Kenapa? Ya terus terang, saya tidak suka kepada KDM. Emang Saya semua orang punya tidak hak suka sih, kepada guys. KDM bukan secara personal, Secara apa? tapi KDM sebagai seorang pemimpin. Karena menurut saya pribadi, KDM itu bukan pemimpin yang ideal. Kenapa saya bilang KDM itu bukan pemimpin yang ideal? Karena kebijakan KDM itu justru banyak merugikan rakyat kecil. Contohnya Seperti penggusuran, Wah. penutupan tambang, atau pengusiran pedagang kaki lima. Oke, kita Itu dengerin menunjukkan dulu, kalau guys. KDM adalah pemimpin yang arogan, Wah, yang lebih arogan katanya. mengedepankan citra baik dirinya daripada kepentingan rakyat kecil. Izin ya, Pok ya. Izin. Kalau masalah arogan dan tidak arogan, itu masalahnya bukan untuk kepentingan citra KDM, bukan. Kalau menurut gua mah, itu memang harus ditertibkan gitu loh. Karena yang digusur penertiban itu tambang-tambang pasti ilegal. Gak mungkin KDM menggusur dan tidak memberi izin kepada perusahaan tambang kalau tambangnya itu legal. Tapi kalau ilegal ya dilibas tuh. Itu masalahnya pasti ada alasan KDM itu memberikan kebijakan yang seperti itu, Pok. Wah, cobalah kunjungi channel YouTube-nya minimal. Itu apa alasannya apa gitu ya kan? Iya, Pok ya. Ya, lanjut Rakyat lagi. Dan akhir-akhir ini banyak pendukung KDM yang membuat framing atau narasi Framing kalau KDM apa? sudah pantas menjadi presiden Loh. Republik Indonesia. Wah, Itu saya kurang setuju atau bahkan tidak setuju. ya nggak apa-apa. Kenapa? Orang satu Karena orang yang nggak menurut setuju. saya pribadi, kapasitas KDM itu belum layak menjadi presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kenapa coba? Jawa Barat aja masih banyak meninggalkan masalah. Nah ini mimpin baru berapa tahun? Yang dulu berapa tahun itu? Masalahnya kelar nggak? Apalagi Waduh. presiden cakupannya adalah nasional. Begitu kira-kira Kang Kelar. Nah, jadi kalau gue mohon izin ya, karena ya pendapat pribadi ya kan. Menurut saya pribadi, Pok ini punya masalah dengan apa sakit hati atau gimana ya? Mungkin yang didukung dulu yang kalah gitu loh. Kemungkinan ya kan. Ya sehingga berbicara seperti itu.
Karena beliau ini tidak melihat fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, guys. Apa kinerja KDM itu yang sudah berwujud nyata itu tidak pernah diperlihatkan. Jadi nggak fair kalau menurut gua mah. Kalau orang yang fair secara objektif itu dilihat. Kalau katanya tadi arogan, dilihatlah pembangunannya gimana. Setelah arogan digusur itu ada pembangunan nggak? Kalau enggak itu baru namanya arogan. Tapi kalau setelah digusur dan terus bangunan itu semuanya rapi, nah itu kan memberikan dampak positif. Iya kan? Jadi apa yang masalahnya? Sakit hati. Ya kurang tahu sih. Di mana sih istimewanya? Deddy Mulyadi nggak pernah bikin jalan baru. Dodi Permana kembali mengkritik KDM. Ia menyatakan jalan-jalan di Jawa Barat bukan dibangun oleh Deddy Mulyadi, melainkan dibangun para gubernur sebelumnya. Waduh. Heran saya sama pemuja KDM ini ya, para hater saya. Ada yang bilang begini, bohong katanya. Mana gubernur yang terdahulu pernah membangun jalan? Jadi terbalik ya. Justru Gubernur Deddy Mulyadi itu belum pernah membangun jalan di Jawa Barat. Yang pernah membangun jalan itu gubernur yang lalu-lalu. Seperti Pak Ahmad Heriawan, akhir ya. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sekarang? Hanya penetrasi jalan. Penetrasi jalan itu semua gubernur melakukannya. Ya, istimewanya apa Deddy Mulyadi? Istimewanya, Bang, itu lo lihat, itu jalannya kualitasnya gimana. Itu istimewanya. Kalau semua gubernur bisa bangun jalan, itu karena ya memang kalau kualitasnya kalian lihat lah. Itu gimana? Udah itu doang. Gue bukan orang yang pembenci gitu loh. Jadi gue akan lihat dari sisi positifnya. Karena belum tentu kalau kita di posisi KDM itu bisa melakukan seperti itu dengan godaan-godaan yang gemerlapnya menjadi seorang pejabat, guys. Membangun jalan dalam setahun hanya 17%. Iya kan? Ya, hanya 17%. Biasa aja, cuma digaung-gaungkan, dilulukan seakan-akan waduh, hanya ini yang hebat. Padahal kalian yang kurang wawasan. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang menjaga lisannya, karena lisan dapat membuat orang bisa tersinggung dan sakit hati. Ini guys, terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan. Itu kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Terus ya. Kayak mana, Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, tapi kok gubernur perkataannya kayak mau gini, meniru guys. Pak Jokowi masuk gorong-gorong, ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Nggak apa-apa. Konten kreator kayak mana, kayak nggak apa-apa. Yang penting dampaknya itu memang berasa bagi Jawa Barat gitu loh. Coba kalian lihat, gubernur yang nggak konten kreator, itu bagaimana hasil kerjanya? Kan nggak terlihat. Jadi kita nggak bisa tuh ngawasin. Iya kan? Jadi konten kreator itu ada manfaatnya. Kita rakyat bisa ngawasin sendiri. Kalau masalah rapat dan rapat, banyak kok. Di YouTube-nya KDM itu rapat-rapat banyak, cuma ya kakeknya ini yang nggak lihat gitu loh, seolah-olah udah tahu semua kebenaran yang diucapkan itu semuanya benar. Waduh, ini perbandingan Jabar sama Jateng, guys. Gila, emang tebel banget. Yang atas maksudnya, yang ternyata bawahnya. jika anggaran Lihat negara bebas sendiri. dari korupsi, jalanan di seluruh negeri bisa tertata rapi. Jawa Barat adalah buktinya. Di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, seluruh poros jalan penghubung provinsi dan kabupaten dipastikan bebas lubang hanya dalam 3 tahun. Semua berkat kebijakan ketat yang menutup celah korupsi dan memastikan anggaran dikelola dengan baik. Hasilnya, masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Warga, setelah tenggelam ISMI, terbitlah Rika Ros. Pokoknya begitulah ya. Yang jelas bukan Kak Ros kakaknya Upin Ipin, bukan. Izin suhu, saya ikut berkomentar ya terkait titik Anda. Ini kan negara demokrasi. Izin. Soal tuh. Oh, ini yang dimaksud. Satu warga Jawa Barat iya, udah lihat sih gua. Dan memilih KDM menjadi gubernur Jawa Barat ketika Pilkada 2024 lalu. Kenapa? Oke. Terang, saya tidak suka kepada Iya, KDM. nggak apa-apa. Saya setiap tidak hak suka kepada warga KDM negara ya kan pilih apa yang dia mau pilih. Tapi KDM sebagai seorang pemimpin. Karena menurut saya pribadi, KDM itu bukan pemimpin yang ideal. Waduh, idealnya gimana itu? Kenapa saya bilang KDM itu bukan pemimpin yang ideal? Karena kebijakan KDM itu justru banyak merugikan rakyat kecil. Contohnya seperti penggusuran, penutupan tambang,
atau pengusiran pedagang kaki lima. Itu menunjukkan kalau KDM adalah pemimpin yang arogan, yang lebih mengedepankan citra baik dirinya. Oke, itu sih hak ibu ya. Terkait masalah ibu mau mendukung Pak Deddy Mulyadi, mau memilih Pak Deddy Mulyadi ketika pilkada tahun 2024, itu silahkan. Hak masing-masing warga negara Republik Indonesia. Ya kan, karena kita negara-negara demokrasi. Betul. Narasi ibu itu udah bagus. Kalau kata sesama yang sejalan sama ibu begitu kan. Cuman nih ya, kalau menurut empon ibu nih, punten. Ibu ini kan terkait tidak memilih Deddy Mulyadi di tahun 2024 saat pilkada. Cuman kenapa ibu berikan alasannya ketika kinerja Pak Deddy Mulyadi saat ini? Kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi saat ini, harusnya ibu memberikan alasannya itu ya terkait masalah track record Deddy Mulyadi sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat. Itu lebih masuk akal, Bu. Misalkan saya tidak memilih Deddy Mulyadi karena saya tidak menyukai Deddy Mulyadi, bukan terkait personalnya, tetapi terkait gaya kepemimpinannya. Seperti dulu saat menjabat jadi bupati, saat menjadi anggota Dewan DPR RI, saat menjadi ini, saat menjadi itu. Itu yang lu berikan alasannya. Makanya saya fix di tahun 2024 saat pilkada saya tidak memilih Deddy Mulyadi. Nah, itu baru masuk akal. Lah ini mah ibu ya ngomongin terkait masalah ibu kagak memilih Deddy Mulyadi saat pilkada 2024, tapi alasannya ketika saat ini. Ketika kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Deddy Mulyadi saat ini, saat menjabat jadi Gubernur Jawa Barat. Nah, keren amat ibu ya. Ketika saat ibu memutuskan tidak memilih Deddy Mulyadi di tahun 2024, berarti ibu udah melihat dong. Wah, Deddy Mulyadi ini ketika menjadi gubernur bakal menutup-nutup tambang ilegal. Wah, bakalan menggusur-gusur pedagang-pedagang kaki lima yang memang sebenarnya melanggar aturan begitu. Keren amat ya, Bu. Ibu harusnya secara logis memberikan alasannya itu terkait track record Deddy Mulyadi sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat, bukan terkait masalah kebijakan yang saat ini berjalan. Udah, bye. Pak Deddy, tolong dong di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sudah diaudit Pak Deddy, karena kepala desa tersebut hampir menjabat 6 tahun, tapi minim pembangunan, khususnya bangunan yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Cidahu. Jadi tolong banget ya, sebelum saya naik gunungnya keburu habis tenaga, diperiksa dulu biar tenang. Yang saya cuma mau tahu, kemana tuh anggaran desa selama 5 tahun, dipakai buat apa aja tuh? Karena yang dibanggakan pihak desa tersebut cuma jalan ganggang doang Pak Deddy. Walaupun nggak setahun sekali, itu pun pengaspalannya setipis tisu, sehari kena hujan juga pada rontok lagi. Haha, warga Cidahu tuh kebanyakan udah jenuh dengan kepala desa tersebut, cuman pada nggak berani speak up, takut diintimidasi. Jalan satu-satunya yang memviralkan, kalau nggak viral nggak diproses. Sakit tuh di pusat malur. Mugi-mugi FYP Kak Pak Deddy. Ini unik teman-teman. Ada seorang bule mengadukan keluhan warga di sebuah desa di Sukabumi yang menyatakan bahwa kepala desa ini sudah menjabat berkali-kali tapi minim pembangunannya, dan kalau bisa minta diaudit. Wah, Jangan-jangan ini ada hal yang tanda-tanda. mencurigakan. Mudah-mudahan KDM merespon hal ini ya segera. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.